Bayangkan sebuah detik di mana waktu tiba-tiba membeku. Udara yang kau hirup terasa berat, seolah oksigen di dunia ini tak lagi sudi masuk ke paru-parumu. Pandanganmu tak lagi menangkap cahaya lampu atau wajah orang-orang tercinta, melainkan sosak-sosak asing yang datang dengan aura yang tak bisa dilawan. Inilah ambang pintu menuju sebuah labirin eksistensi yang selama ini hanya kau dengar dalam bisikan, khotbah, dan barisan kitab suci. Ketika selimut tanah pertama kali menyentuh papan penutup liangmu, dunia yang kau kenal runtuh seketika. Suara langkah kaki para pengantar yang menjauh adalah musik paling menyayat hati, menandakan bahwa kini kau benar-benar sendirian dalam kegelapan yang absolut. Namun, kegelapan itu tidak sunyi. Di sana, di ruang sempit yang menghimpit tulang rusuk, kesadaranmu justru menajam 1000 kali lipat. Kau akan merasakan dingin yang tak berasal dari suhu, dan ketakutan yang tak berasal dari ancaman fisik, melainkan dari hakikat dirimu sendiri yang telanjang, tanpa gelar, tanpa harta, dan tanpa pembela. Ini adalah awal dari sebuah pengembaraan lintas dimensi, sebuah perjalanan yang melintasi ribuan tahun, penantian di alam barzah, sebuah ruang tunggu metafisika, di mana waktu melar sampai tak berhingga. Kau akan menyaksikan semesta yang kau banggakan hancur lebur dalam satu lengkingan, sangkakala yang memekakan ruh. Sebelum akhirnya kau dipaksa bangkit dari debu, ditarik oleh kekuatan tak terlihat menuju sebuah padang tanpa tepi. Di bawah langit yang membara dan di atas tanah yang memutih, kau akan berdiri tegak, menanti sebuah pengadilan agung di mana setiap detak jantung dan setiap lintasan pikiranmu akan diputar ulang sebagai saksi bisu atas siapa dirimu yang sebenarnya. Selamat datang di Narasi Keabadian, sebuah perjalanan dari napas terakhir menuju fajar, kebangkitan yang takkan pernah menemui senja. Maka, ketahuilah bahwa gerbang pertama menuju keabadian ini bermula pada sebuah titik yang oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin digambarkan sebagai puncak dari segala kepedihan jasmani. Beliau melukiskan bahwa rasa sakit sakaratul maut itu laksana ribuan tebasan pedang yang menghujam tepat pada titik saraf yang paling halus, atau bagaikan ditariknya sehelai rambut dari kulit yang sedang terbakar. Ruh yang selama puluhan tahun menyatu erat dengan setiap serat daging dan sumsum tulang mulai dipaksa tanggal. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa penderitaan ini tidak bisa dibandingkan dengan sakitnya penyakit apapun di dunia, karena penyakit duniawi hanya menyentuh organ, sementara sakaratul maut mencabik langsung akar kehidupan di setiap urat nadi dan sendi, hingga lidah pun menjadi keluh dan suara terputus karena dahsyatnya rasa sesak yang menghimpit dada. Dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, detasemen malaikat maut digambarkan turun dengan wujud yang bergantung sepenuhnya pada warna amal sang hamba. Bagi jiwa yang tenang, para malaikat turun dengan wajah yang memancarkan cahaya bak matahari, membawa kafan sutra dari surga yang aromanya melampaui segala parfum kasturi di bumi. Ibnu Qayyim menukil hadis panjang dari Al-Bara bin Azib menjelaskan bahwa ruh seorang mukmin akan mengalir keluar dengan kelembutan yang luar biasa, seringan tetesan air yang jatuh dari mulut kendi. Sebaliknya, bagi jiwa yang dipenuhi kemaksiatan, malaikat maut akan hadir dengan rupa yang kelam dan menyeramkan, mencabut ruh dari raga laksana, menarik duri yang bercabang-cabang dari gumpalan kain wol yang basah, sebuah tarikan paksa yang merobek urat-urat gaib dan menghancurkan ketenangan jiwa dalam sekejap mata. Saat proses ini berlangsung, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in mengingatkan bahwa inilah saat kritis di mana setan melakukan upaya terakhirnya untuk menggoyahkan iman manusia. Cahaya dunia mulai meredup. Namun sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami li Ahkam Al-Quran saat membahas surah Kaf ayat 22, hijab yang selama ini menutupi mata batin manusia tiba-tiba tersingkap. Pandangan manusia menjadi sangat tajam. Basyaruka al-yauma hadid. Ia mulai melihat kehadiran makhluk-makhluk malakut dan gambaran tempat kembalinya kelak. Segala kemegahan dunia yang dulu ia kejar kini terlihat laksana fata morgana yang pecah, berganti dengan realitas metafisika yang tak terbantahkan. Di detik inilah, napas yang tersengal di kerongkongan menjadi pembatas terakhir antara pengampunan yang masih terbuka dan pintu taubat yang tertutup rapat. Saat ruh ditarik perlahan menuju langit, meninggalkan raga yang kaku untuk bersiap menghadapi pelukan tanah yang dingin. Maka tibalah saat di mana raga yang tak lagi bernyawa diletakkan ke dalam ceruk sempit
yang gelap di bawah lapisan tanah yang lembab, memulai sebuah fase yang dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi digambarkan sebagai kejutan. Pertama, bagi penghuni liang lahat. Begitu 7 langkah kaki para pengantar jenazah mulai menjauh dan suaranya memudar di telinga ruh. Bumi yang tadinya diam tiba-tiba seolah bicara melalui himpitannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa liang kubur akan menyempit hingga tulang rusuk kiri dan kanan sang mayit saling bersilangan. Sebuah dekapan bumi yang tidak akan terelakkan oleh siapapun kecuali mereka yang mendapatkan rahmat khusus dari Tuhannya. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, tiba-tiba kegelapan terbelah oleh kedatangan 2 sosok malaikat yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh dengan rupa yang menggetarkan, fondasi keberanian manusia, Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini hadir dengan mata yang memancarkan kilat biru, bagaikan api yang menyala dan suara yang menggelegar layaknya petir yang menyambar. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi, melainkan untuk menegakkan sebuah pengadilan instan yang disebut fitnah al-kabri. Dalam narasi klasik yang dinukil dari hadis-hadis panjang oleh Imam Al-Qurtubi, kedua malaikat ini akan mendudukan ruh kembali ke jasadnya dan melontarkan pertanyaan yang menentukan nasib keabadian. Man Rabuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Dan man nabiyuka, siapa nabimu? Lidah yang di dunia mungkin fasih bersilat kata, di sini akan menjadi keluh jika hatinya tak terpaut pada kebenaran. Bagi jiwa yang bersih, jawaban itu akan meluncur dengan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah ia sedang menjawab pertanyaan yang paling mudah di alam semesta, dibimbing oleh cahaya amal yang telah ia tanam selama di dunia. Namun, sebagaimana rincian yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasyaihul Ibad, bagi mereka yang hidupnya dipenuhi kepalsuan, jawaban itu akan tersangkut di tenggorokan. Mereka hanya mampu berucap, hah, aku tidak tahu. Sementara ketakutan mulai menggerogoti setiap jengkal kesadaran mereka. Keberhasilan atau kegagalan dalam ujian ini secara instan akan mengubah struktur ruang di dalam kubur tersebut. Jika jawaban itu benar, maka dinding-dinding tanah akan meluas sejauh mata memandang dan sebuah jendela dari surga akan dibuka, mengalirkan aroma wangi dan hawa sejuk yang menenangkan. Sebaliknya, bagi yang gagal, kubur akan berubah menjadi sumur api yang menyesakkan, di mana sosok makhluk yang sangat buruk rupa dan berbau busuk representasi dari amal buruknya sendiri akan datang menemaninya dalam kesendirian yang menyiksa hingga hari kebangkitan tiba. Inilah awal dari kehidupan di alam barzah, sebuah tirai pemisah di mana waktu tak lagi bermakna linear dan setiap detik yang terlewati adalah bayang-bayang dari tempat tinggal abadi yang sesungguhnya. Maka, setelah guncangan hebat dari pertanyaan malaikat mereda, ruh manusia memasuki sebuah dimensi yang dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebut sebagai fase penantian yang aktif. Inilah alam barzah. Barzah secara harfiah adalah sekat, sebuah dinding gaib yang kokoh namun transparan bagi penghuninya, di mana mereka dapat melihat dua dunia sekaligus. Dunia yang mereka tinggalkan dan akhirat yang mereka tuju. Namun, tak lagi mampu menyentuh keduanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan fase ini sebagai saat di mana kesadaran manusia menjadi 70 kali lipat lebih tajam daripada saat ia hidup di bumi. Ruh-ruh mukmin dikumpulkan di sebuah tempat yang mulia bernama Ilian, di mana mereka saling berkunjung dan berkokep-kekap tentang kabar dunia. Sementara Rura yang celaka terbelenggu dalam penjara kegelapan yang disebut Sijid, meratap dalam kesendirian yang tak terperikan. Di alam ini, waktu tidak lagi berjalan seperti detak jam yang membosankan, melainkan berubah menjadi manifestasi dari amal perbuatan. Sebagaimana rincian yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah, setiap pagi dan petang, sebuah jendela di dinding kubur akan dibuka secara paksa. Bagi mereka yang beruntung, jendela itu memperlihatkan temen taman surga yang hijau dengan sungai-sungai madu yang mengalir, disertai suara merdu yang membisikkan, "Inilah tempat tinggalmu." Kelak, jika kiamat tiba, aroma wangi dari jendela itu menjadi asupan yang membuat ruh merasa tenang dalam tidur panjangnya. Namun, bagi jiwa yang penuh noda, jendela yang dibuka setiap pagi dan petang itu justru menampakkan gejolak api neraka
yang berkobar-kobar, dan bau busuk yang menyengat disertai suara yang mengancam. Inilah tempat kembalimu. Setiap detik di alam barzah bagi mereka adalah siksaan mental yang menghancurkan, karena mereka harus menyaksikan calon tempat tinggal mereka yang mengerikan selama ribuan tahun tanpa bisa melarikan diri. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Syarhus Syudur menambahkan narasi yang menyentuh tentang interaksi ruh dengan doa-doa dari dunia. Beliau menggambarkan bahwa doa, sedekah, dan bacaan Al-Quran dari orang-orang yang masih hidup akan turun ke alam barzah dalam bentuk cahaya yang terang benderang, atau bagaikan bingkisan hadiah yang dibawa oleh para malaikat kepada penghuni kubur. Ruh-ruh itu akan bersuka cita menerima cahaya tersebut, seolah-olah mereka mendapatkan air dingin di tengah padang pasir yang membara. Namun, di balik ketenangan atau penderitaan itu, semua ruh di alam barzah berada dalam ketegangan kosmik yang luar biasa. Mereka semua sedang menanti satu peristiwa yang akan menghancurkan sekat barzah tersebut. Tiupan sangkakala pertama yang akan melumatkan seluruh semesta, menandai berakhirnya masa tunggu dan dimulainya prosesi agung menuju fajar kebangkitan yang tak berujung. Maka tibalah saat di mana masa penantian panjang di alam barzah mencapai titik kulminasinya. Sebuah peristiwa yang dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi digambarkan sebagai guncangan yang melumatkan segala bentuk eksistensi atas perintah Sang Maha Pencipta. Malaikat Israfil meletakkan sangkakala di bibirnya, menanti isyarat terakhir untuk meniupkan nafhatul faza, tiupan kegoncangan yang dahsyat. Begitu suara itu melengking, frekuensinya tidak hanya memecahkan telinga, tetapi merobek struktur langit dan menghancurkan pasak-pasak bumi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin melukiskan pemandangan ini sebagai saat di mana gunung-gunung yang kokoh berterbangan laksana bulu-bulu yang dihamburkan, dan lautan meluap hingga apinya menyala-nyala, menelan segala peradaban yang pernah dibanggakan manusia. Dalam narasi yang lebih mendalam, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tafsir Marah Labid menjelaskan bahwa tiupan pertama ini mengakibatkan kematian massal yang mutlak ishlaki. Tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang tetap tegak berdiri. Semuanya tersungkur dan binasa, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Rura yang berada di alam barzah pun merasakan getaran ini sebagai akhir dari masa tunggu mereka. Alam semesta yang luas kini mengerut, bintang-bintang berguguran bagaikan permata yang putus dari talinya, dan matahari digulung hingga cahayanya padam total. Dunia yang dulunya penuh dengan hiruk pikuk manusia kini berubah menjadi kehampaan yang sunyi senyap, sebuah vakum kosmik di mana waktu siolialah berhenti berdetak. Setelah kehancuran total itu, masuklah fase yang oleh para ulama disebut sebagai masa fatrah atau jeda kekosongan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Hadi Al-Arwah menukil riwayat bahwa dalam masa ini, yang lamanya hanya diketahui oleh Allah, disebutkan 40, entah itu hari, bulan, atau tahun. Hujan kehidupan yang menyerupai mani manusia turun dari bawah arsy. Hujan ini membasahi bumi yang telah rata, meresap ke dalam tanah tempat tulang ekor ajbut zanab manusia terkubur. Dari tulang kecil yang tak hancur itulah jasad manusia mulai tumbuh kembali laksana tanaman yang bersemi di musim semi. Seluruh sel, saraf, dan kulit tersusun rapi dalam kesunyian jagat raya yang gelap gulita, menanti satu instruksi terakhir yang akan membangkitkan miliaran nyawa dari tidur panjang mereka menuju fajar keabadian. Maka di tengah kesunyian jagat raya yang telah rata dan gelap gulita, di mana tak ada lagi gunung sebagai penanda maupun lembah sebagai persembunyian, tibalah saat bagi malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala untuk kedua kalinya nafkatul bats, tiupan kebangkitan. Dalam kitab At-Tazkirah, Imam Al-Qurtubi menggambarkan lengkingan suara ini bukan sebagai penghancur, melainkan sebagai magnet agung yang memanggil setiap ruh untuk kembali menemukan jasadnya yang telah utuh sempurna. Ruh-ruh itu berterbangan laksana lebah yang keluar dari sarangnya, meluncur menembus dimensi menuju tani tanah yang terbelah, mencari raga yang selama ribuan tahun telah terpisah darinya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin melukiskan momen ini sebagai fajar yang paling mengerikan sekaligus menakjubkan bagi kesadaran manusia. Bumi yang telah memutih laksana perak datar berkilauan tiba-tiba bergetar hebat, dan dari perutnya miliaran manusia menyembul keluar secara serentak. Mereka bangkit dalam keadaan yang murni, tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuh, dan tanpa dihitan persis seperti saat mereka pertama kali dilahirkan dari rahim ibu. Namun, sebagaimana rincian
yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ar-Ruh. Rasa malu akan sirna, ditelan oleh kedahsyatan situasi yang menghimpit jiwa. Mata mereka terbelalak sakhisyatun al-absar, memandang ke langit yang telah berubah warna, menyadari bahwa janji yang selama ini mereka anggap dongeng kini berdiri tegak di hadapan mereka sebagai realitas yang mutlak. Dalam narasi yang lebih spesifik, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasyihul Ibad menyebutkan bahwa kondisi manusia saat bangkit adalah cerminan dari detak jantung terakhir mereka di dunia. Ada wajah-wajah yang memancarkan cahaya rembulan, tersenyum tenang karena telah mencium aroma surga sejak di alam barzah. Namun, ada pula wajah-wajah yang tertutup debu kehitaman, dengan mata yang buta dan lidah yang menjulur karena dahaga yang membakar. Mereka saling bertanya satu sama lain dengan suara gemetar, "Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Sebelum akhirnya kesadaran mereka dihantam oleh kenyataan pahit bahwa ini adalah hari yang dijanjikan. Inilah saat di mana setiap individu merasa sendirian di tengah lautan manusia. Orang tua melupakan anaknya, dan kekasih melupakan pasangannya, karena setiap roh disibukkan oleh urusannya sendiri, bersiap untuk digiring menuju satu titik, pertemuan agung yang akan menentukan nasib mereka selamanya. Maka setelah bumi memuntahkan seluruh isinya dan setiap jiwa telah bersatu kembali dengan jasad yang utuh, dimulailah fase penggiringan agung yang dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi disebut sebagai Al-Hasir. Atas perintah Sang Halik, bumi yang baru saja memutih laksana perak datar tanpa gunung, lembah maupun pepohonan mulai bergetar hebat. Malaikat-malaikat turun dari langit dalam barisan yang tak berujung, mengepung seluruh makhluk dari segala penjuru, menggiring miliaran manusia dari Adam hingga bayi terakhir yang lahir ke dunia menuju satu titik pusat kosmik yang disebut Padang Mahsyar. Imam Al-Ghazali dalam Ulumuddin melukiskan suasana ini dengan narasi yang menggetarkan sukma. Manusia berjalan dalam keadaan telanjang kaki, tanpa busana dan tidak dihitan. Namun, tak ada satupun mata yang berani melirik aurat sesamanya. Ketakutan yang menghujam jantung telah mematikan segala syahwat duniawi. Mata-mata mereka terbelalak menatap langit yang terbelah dan awan-awan yang turun membawa singgasana keadilan. Dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah memerinci bahwa di hamparan tanah yang rata itu, matahari didekatkan hingga jaraknya hanya 1 mil di atas kepala. Panasnya tidak lagi membakar kulit menjadi abu, melainkan mencairkan keringat hingga mengalir deras dari pori-pori manusia. Keringat itu, sebagaimana dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid, menjadi manifestasi fisik dari dosa-dosa yang mereka pikul. Ada manusia yang keringatnya hanya setinggi mata kaki, namun ada yang terendam hingga lutut, pinggang, kerongkongan, bahkan ada yang tenggelam sepenuhnya dalam cairan dosa mereka sendiri, megap-megap mencari udara di tengah lautan penyesalan. Di tengah hiruk pikuk dan rintihan yang memekakkan telinga, manusia berdiri tegak selama ribuan tahun tanpa asupan makanan maupun minuman, hanya beralaskan tanah panas yang membara. Dalam kesesakan yang tak terperikan itu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, setiap jiwa mulai mencari perlindungan, namun tak menemukannya, kecuali bagi 7 golongan yang mendapatkan naungan langsung dari Ars Tuhan. Disinilah puncak dari keputusasaan manusia mencapai titik nadir. Mereka mulai saling menyalahkan. Para pengikut menghujat pemimpinnya, dan sahabat karib menjadi musuh bebuyutan, kecuali mereka yang bertakwa. Semua mata tertuju pada satu penantian. Kapan pengadilan agung ini akan dimulai? Mereka merindukan sebuah ketetapan, meski itu berarti neraka, hanya demi mengakhiri penantian yang menyiksa di bawah terik matahari. Mahsyar yang tak kunjung terbenam. Inilah fase di mana setiap detik terasa laksana setahun, dan setiap desah napas adalah doa yang penuh ketakutan akan apa yang tertulis dalam kitab catatan amal yang sebentar lagi akan dibagikan. Maka, di tengah penderitaan yang memuncak di padang mahsyar, ketika keringat telah menenggelamkan harapan dan penantian terasa ribuan tahun lamanya, dimulailah fase yang dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi disebut sebagai Yaumul Hisabari, perhitungan. Langit tiba-tiba terbelah dengan suara yang menggetarkan arasi, dan para malaikat turun dalam barisan yang tak terputus, membawa sebuah keadilan yang absolut. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin melukiskan momen ini sebagai saat di mana kegaduhan mahsyar seketika berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Tak ada suara yang terdengar
kecuali bisikan lirih dari jiwa-jiwa yang gemetar. Di hadapan setiap manusia, lembaran-lembaran catatan amal yang selama ini tersembunyi tiba-tiba berterbangan di angkasa, laksana dedaunan yang ditiup badai menuju tangan pemiliknya masing-masing. Sebagaimana rincian yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ar-Ruh, cara seseorang menerima kitab ini adalah vonis pertama sebelum persidangan dimulai. Bagi mereka yang beruntung, kitab itu meluncur lembut ke tangan kanan mereka dengan cahaya yang berpendar, membuat wajah mereka seketika cerah dan berseri. Namun, bagi jiwa yang celaka, kitab itu menghantam tangan kiri atau bahkan menembus punggung mereka, menjadi beban yang sangat berat dan hitam pekat. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasyaf Ibad menambahkan narasi yang menyayat. Saat kitab itu terbuka, setiap lintasan pikiran, setiap pandangan mata yang khianat, dan setiap rupiah yang didapat secara zalim terpampang nyata tanpa ada satupun yang terlewatkan. Manusia akan berteriak dalam penyesalan. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya tercatat dengan rapi? Proses hisab ini digambarkan oleh Imam Al-Qurtubi sebagai dialog langsung antara Sang Halik dengan hambanya tanpa perantara. Bagi sang mukmin, Allah akan menutupinya dari pandangan makhluk lain, menunjukkan dosa-dosanya secara rahasia hingga sang hamba merasa akan binasa. Lalu Allah berfirman, "Aku telah menutupinya di dunia dan hari ini aku mengampuninya untukmu." Namun bagi kaum munafik dan sombong, sebagaimana peringatan dalam kitab Al-Jami li Ahkam Al-Quran, seluruh anggota tubuh mereka akan diambil alih otoritasnya. Mulut dikunci rapat dengan segel ketuhanan, sementara tangan mulai bicara, kaki bersaksi tentang kemana mereka melangkah, dan kulit menceritakan setiap sentuhan maksiat yang pernah dilakukan. Tidak ada lagi ruang untuk berargumen atau mencari alasan, karena saksi-saksi itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, membuat setiap jiwa berdiri telanjang di bawah cahaya kebenaran yang tak terbantahkan, menanti penimbangan besar yang akan menentukan beratnya nasib mereka di timbangan mizan. Maka setelah perdebatan panjang dan kesaksian anggota tubuh berakhir, setiap jiwa digiring menuju sebuah instrumen keadilan yang paling presisi di jagat raya, yang dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali disebut sebagai Al-Mizan, timbangan amal. Beliau melukiskan timbangan ini bukan sebagai alat ukur biasa, melainkan sebuah neraca gaib yang memiliki dua daun, timbangan satu cahaya dan satu kegelapan yang luasnya meliputi ufuk langit dan bumi. Disinilah abstraknya sebuah perbuatan di dunia berubah wujud menjadi substansi yang memiliki bobot. Salat, sedekah, dan dizikir menjelma menjadi bongkahan cahaya yang berat, sementara kezaliman dan kesombongan menjadi beban hitam yang pekat dan menyesakkan. Dalam kitab At-Tadskirah, Imam Al-Qurtubi menggambarkan ketegangan pada fase ini sebagai puncak dari segala ketakutan. Setiap manusia akan berdiri terpaku di depan mizan, menatap dengan mata yang tak berkedip saat malaikat mulai meletakkan catatan amal mereka di atas daun timbangan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ar-Ruh merinci bahwa bobot sebuah amal tidak hanya ditentukan oleh kuantitasnya, melainkan oleh kemurnian niat yang menyertainya. Betapa banyak amal yang tampak raksasa, laksana gunung di dunia, namun ketika diletakkan di atas mizan, ia terbang tertiup angin bagaikan debu karena keroposnya keikhlasan. Sebaliknya, satu kalimat tauhid yang tulus atau satu tetes air mata penyesalan bisa menjadi lebih berat daripada bumi dan seisinya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labib menambahkan narasi yang sangat halus namun mengerikan. Pada saat penimbangan berlangsung, suasana menjadi begitu sunyi hingga desah napas sang hamba pun terdengar jelas. Jika daun timbangan kebaikan turun, meski hanya seberat biji sawi, maka malaikat akan berseru dengan suara yang menggetarkan mahsyar. Fulan bin Fulan telah beruntung dengan keberuntungan yang takkan pernah disusul oleh kesengsaraan selamanya. Namun, jika timbangan kejahatan yang lebih berat, jeritan sang hamba akan memecah kesunyian saat ia menyadari bahwa kini ia harus melangkah menuju fase yang paling berbahaya dalam seluruh perjalanannya, jembatan yang terbentang di atas neraka, di mana setiap goresan takdirnya kini telah terkunci rapat dalam angka-angka timbangan yang tak mungkin dikhianati. Maka setelah timbangan mizan memberikan putusan yang tak terelakkan, setiap jiwa digiring menuju sebuah pemandangan yang paling mengerikan dalam sejarah eksistensi. Ashlirat dalam kitab At-Tadskirah, Imam Al-Qurtubi
menggambarkan jembatan ini sebagai sehelai rambut yang dibelah 7, lebih tajam daripada mata pedang dan lebih panas daripada bara api yang paling membara. Ia terbentang di atas jurang neraka jahanam yang hitam pekat, di mana lidah-lidah api menggulat kilat dari bawah, dan suara gemuruh api yang mendidih sanggup menghancurkan keberanian bahkan dari jiwa yang paling perkasa sekalipun. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin melukiskan bahwa di sepanjang sisi jembatan itu terdapat kalalib kait-kait besi raksasa yang tajam dan berduri yang bertugas menyambar setiap jiwa yang membawa beban dosa tertentu. Kait-kait ini tidak bergerak secara acak, melainkan diperintahkan oleh amal buruk manusia itu sendiri untuk menyeret mereka jatuh ke dalam rahim api. Kegelapan di atas syirat begitu absolut sehingga tak ada seorang pun yang bisa melihat langkah kakinya sendiri kecuali mereka yang membawa cahaya, sebagaimana rincian dalam kitab Ar-Ra karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cahaya ini adalah pancaran dari iman. Ada yang cahayanya sebesar gunung sehingga seluruh jembatan terlihat terang. Namun ada pula yang cahayanya hanya sebesar ibu jari yang kadang menyala dan kadang padam, memaksa sang hamba merayap dengan yari-yari yang berdarah. Kecepatan manusia melintasi syirata menjadi narasi yang sangat dramatis. Dalam tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menukil bahwa manusia terbagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan ketangkasan mereka dalam menjalankan perintah Tuhan di dunia. Ada yang melesat secepat kilat yang menyambar, ada yang seperti angin kencang, ada yang berlari laksana kuda pacuan, hingga ada yang merangkak dengan dada yang turgors-gors besi tajam. Di bawah mereka, neraka jahanam terus berteriak, meminta tambahan penghuni. Setiap kali seorang mukmin melintas dengan cepat, api neraka itu seolah meredup dan berkata, "Lewatlah wahai mukmin, karena cahayamu memadamkan kobaran apiku." Namun bagi mereka yang jalannya gontai karena beratnya maksiat, langkah kaki mereka akan terpeleset dan jeritan mereka akan tenggelam dalam riuh suara jatuh yang tak berujung, meninggalkan mereka yang berhasil sampai di seberang dalam keadaan gemetar, berdiri di ambang pintu kemenangan yang kini sudah dalam jangkauan mata. Maka tibalah saat di mana kaki-kaki yang gemetar akhirnya menapak pada tanah yang stabil di ujung jembatan, meninggalkan raungan api yang menjilat di belakang mereka. Namun, sebelum gerbang-gerbang cahaya itu terbuka sepenuhnya, setiap jiwa yang selamat harus melewati fase terakhir yang dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi disebut sebagai Al-Kantarah. Ini adalah sebuah jembatan kecil, sebuah pelataran suci di mana keadilan antar manusia diselesaikan untuk terakhir kalinya. Di sini, sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Tuhan tidak lagi menghitung hubungan antara hamba dengan pencipta, melainkan sengketa antara hati dengan hati, dendam yang belum usai, sakit hati yang masih mengganjal, dan kezaliman sesama manusia yang belum termaafkan di dunia, dicuci bersih hingga tak ada lagi setitik pun kedengkian yang tersisa dalam dada mereka. Dalam narasi yang penuh keharuan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Hadi Al-Arwah melukiskan suasana di depan pintu-pintu surga ketika jiwa-jiwa itu telah suci seutuhnya. Mereka berdiri dalam barisan-barisan yang megah, dipimpin oleh para nabi dan rasul. Gerbang-gerbang surga yang luasnya tak terukur itu terbuka dengan suara yang lebih merdu dari seluruh simfoni di alam semesta. Wangi surga yang sanggup tercium dari jarak ribuan tahun perjalanan mulai menyentuh indera penciuman mereka, memberikan energi kehidupan yang takkan pernah pudar oleh usia. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid menggambarkan bahwa di ambang pintu tersebut, para malaikat penjaga berdiri menyambut dengan senyuman yang paling tulus, seraya berucap, "Salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin." Selamat sejahtera atasmu, kamu telah suci, maka masuklah ke dalamnya dalam keadaan kekal. Begitu kaki pertama melangkah masuk, memori tentang ribuan tahun kepedihan di mahsyar, dinginnya alam barzah, dan ngerinya syirata seketika lenyap laksana mimpi buruk yang sirna saat fajar tiba. Mereka mendapati sebuah dunia di mana matahari tak lagi membakar dan malam tak lagi membawa kegelapan. Rumah-rumah yang terbuat dari emas dan perak, sungai-sungai yang mengalirkan susu dan madu, serta wajah-wajah kekasih yang telah lama hilang kini kembali dalam rupa yang paling sempurna. Namun, di atas segala kemegahan itu, sebagaimana yang ditekankan oleh seluruh ulama klasik, puncak dari segala perjalanan ini adalah saat hijab cahaya disingkapkan dan setiap jiwa diberikan kesempatan untuk menatap wajah
Sang Pencipta tanpa penghalang, sebuah kenikmatan yang membuat seluruh isi surga terlupakan. Inilah akhir dari pengembaraan ruh, sebuah pelabuhan abadi, di mana waktu berhenti berputar, dan hanya ada satu kata yang tersisa dalam setiap napas mereka: syukur. Perjalanan 10 segmen ini telah mencapai puncaknya. Apakah Anda ingin saya membuatkan ringkasan dari seluruh perjalanan ini untuk perenungan? Atau ada bagian spesifik dari kitab-kitab tadi yang ingin Anda ulas lebih dalam? Maka tibalah saat di mana kaki-kaki yang gemetar akhirnya menapak pada tanah yang stabil di ujung jembatan, meninggalkan raungan api yang menjilat di belakang mereka. Namun, sebelum gerbang-gerbang cahaya itu terbuka sepenuhnya, setiap jiwa yang selamat harus melewati fase terakhir yang dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi disebut sebagai Al-Kantarah. Ini adalah sebuah jembatan kecil, sebuah pelataran suci di mana keadilan antar manusia diselesaikan untuk terakhir kalinya. Di sini, sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Tuhan tidak lagi menghitung hubungan antara hamba dengan pencipta, melainkan sengketa antara hati dengan hati, dendam yang belum usai, sakit hati yang masih mengganjal, dan kezaliman sesama manusia yang belum termaafkan di dunia, dicuci bersih hingga tak ada lagi setitik pun kedengkian yang tersisa dalam dada mereka. Dalam narasi yang penuh keharuan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Hadi Al-Arwah melukiskan suasana di depan pintu-pintu surga ketika jiwa-jiwa itu telah suci seutuhnya. Mereka berdiri dalam barisan-barisan yang megah, dipimpin oleh para nabi dan rasul. Gerbang-gerbang surga yang luasnya tak terukur itu terbuka dengan suara yang lebih merdu dari seluruh simfoni di alam semesta. Wangi surga yang sanggup tercium dari jarak ribuan tahun perjalanan mulai menyentuh indera penciuman mereka, memberikan energi kehidupan yang takkan pernah pudar oleh usia. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid menggambarkan bahwa di ambang pintu tersebut, para malaikat penjaga berdiri menyambut dengan senyuman yang paling tulus, seraya berucap, "Salamun alaikum tibtum fadhuluha khalidin." Selamat sejahtera atasmu, kamu telah suci, maka masuklah ke dalamnya dalam keadaan kekal. Begitu kaki pertama melangkah masuk, memori tentang ribuan tahun kepedihan di mahsyar, dinginnya alam barzah, dan ngerinya syirata seketika lenyap laksana mimpi buruk yang sirna saat fajar tiba. Mereka mendapati sebuah dunia di mana matahari tak lagi membakar dan malam tak lagi membawa kegelapan. Rumah-rumah yang terbuat dari emas dan perak, sungai-sungai yang mengalirkan susu dan madu, serta wajah-wajah kekasih yang telah lama hilang kini kembali dalam rupa yang paling sempurna. Namun, di atas segala kemegahan itu, sebagaimana yang ditekankan oleh seluruh ulama klasik, puncak dari segala perjalanan ini adalah saat hijab cahaya disingkapkan dan setiap jiwa diberikan kesempatan untuk menatap wajah Sang Pencipta tanpa penghalang, sebuah kenikmatan yang membuat seluruh isi surga terlupakan. Inilah akhir dari pengembaraan ruh, sebuah pelabuhan abadi, di mana waktu berhenti berputar, dan hanya ada satu kata yang tersisa dalam setiap napas mereka: syukur. Perjalanan 10 segmen ini telah mencapai puncaknya. Apakah Anda ingin saya membuatkan ringkasan dari seluruh perjalanan ini untuk perenungan? Atau ada bagian spesifik dari kitab-kitab tadi yang ingin Anda ulas lebih dalam? Maka berakhirlah drama agung eksistensi manusia, di mana tirai penghujung telah dijatuhkan dan setiap jiwa telah menemukan muara akhirnya. Inilah titik di mana waktu tidak lagi dihitung dengan detik, jam, atau abad, melainkan dengan keabadian yang tak mengenal batas senja. Dalam kitab Hadi Al-Arwah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menutup narasi ini dengan satu gambaran yang paling menyayat kalbu. Momen penyembelihan kematian. Dikatakan bahwa setelah penghuni surga menetap di istana-istana cahaya mereka dan penghuni neraka terbelenggu dalam jeruji api, sesosok makhluk berwujud domba yang melambangkan kematian dibawa ke hadapan seluruh makhluk. Di tempat itulah kematian disembelih di depan mata semua orang, diiringi seruan yang menggetarkan arasy. Wahai penghuni surga, kini hanya ada keabadian tanpa ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, kini hanya ada keabadian tanpa ada lagi kematian. Mendengar seruan itu, Imam Al-Ghazali melukiskan dalam Ihya Ulumuddin betapa kegembiraan penghuni surga meledak hingga seandainya seseorang bisa mati karena bahagia, niscaya mereka akan mati saat itu juga. Sebaliknya, keputusasaan penghuni neraka menjadi begitu absolut karena harapan terakhir mereka untuk sekadar lenyap
menjadi tiada, telah pupus selamanya. Disinilah letak keadilan yang paling sempurna, di mana setiap tetes air mata karena kesabaran di dunia diganti dengan sungai-sungai madu, dan setiap kesombongan yang pernah membusung di bumi dibayar dengan kehinaan yang tak berujung. Sebagai penutup dari perjalanan 10 segmen ini, marilah kita merenungkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi sebagai nasihat terakhir bagi jiwa yang masih bernapas. Beliau mengingatkan bahwa kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan rumah. Dunia hanyalah pelataran sempit tempat kita mengenakan sepatu, sedangkan akhirat adalah perjalanan panjang yang sesungguhnya. Segala kemegahan yang kita kejar, jabatan yang kita banggakan, dan luka yang kita tangisi di dunia ini hanyalah sekilas kilat di tengah badai yang akan segera berlalu. Kini, setelah narasi ini selesai dibacakan, engkau kembali ke dunia nyata. Namun, engkau bukan lagi orang yang sama. Engkau adalah pengembara yang telah melihat peta perjalanannya sendiri, dari dinginnya liang lahat hingga cahaya di balik gerbang surga. Maka, selagi napas masih diizinkan, keluar masuk di kerongkongan, dan selagi pena takdir belum diangkat dari lembaran hidupmu, ukirlah setiap detik dengan tinta kebaikan. Sebab, pada akhirnya, kita semua hanya akan menjadi sebaris cerita dalam kitab keabadian, dan hanya amal yang murni yang akan menjadi teman setia saat cahaya dunia perlahan-lahan padam.